dikeraskan dunia oleh Allah, terus merasa nggak puas. Hati-hati, Bapak Ibu, terkadang itu bukan seorang pengusaha, terkadang itu bukan seorang pejabat, apalagi aparat, terkadang mungkin itu kita lah yang rakyat ya biasa ini. Apa? Saya ngeluh saja, ya. Sebentar bilang cabai naik, telur naik. Oh Bu, mana Bu? Resah Bu? Dan lagi katanya pertalite mau naik 17.000 katanya. Kita punya Allah, presiden miliknya Allah, menteri punyanya, dan ngelapor rame-rame sama Allah. Ya Allah, ini hambamu kok mau zolim-zoliman kayak gini ya Allah. Nubah ya Allah, minta tolong ya Allah. Rame-rame, bukan demon, ngadu sama Allah. Nggak perlu demon ke jalan, nggak perlu ngadu sama Allah. Se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa lima syayikhina wa muallimina wa li ulama'ina wa li abaina wa ummahatina ولمؤلف هذا الكتاب الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولشفاء وصحة Bapak Jali Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran yang ke-34. Berkata Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam kitab Taurat, ya, dibilang Taurat. Nah itu sebenarnya, ya, cuman turun-temurun dah Taurat, ya. Nah itu tamar buto berhenti, ya. Nah, kalau tak taknis baru Taurat itu tak taknis. Ini tamar buto. Hai anak Adam, jika engkau ridhokan dengan barang yang telah aku bahagikan bagimu, kita ridho, nerimo, ya. Gambaran ridho itu bukan berarti terus sukacita, karena nanti ketika bala datang pun itu ridho, siap. Ya, siap menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Nah, itu ya. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, kita bisa ridho. Jadi bukan melihat banyak sedikitnya, bukan.
Jadi cerita ridho itu bukan kepada nikmat saja, balak pun mesti bisa. Cuman bahasa sering mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan bisa ikhlas menerima cobaan dari atau yang datangnya dari Allah ini. Apakah bahasa ikhlas itu benar atau bisa dibenarkan? Itu ya perlu koreksi, perlu dikoreksi. Ikhlas itu persembahan kita, amal kita, ya, minal adna ilal a'la, ya, minal adna, dari yang rendah ini hamba kepada yang maha tinggi. Amal-amal kita kepada Allah itu perlu ikhlas kitanya. Kalau dari Allah kepada kita, kitanya butuh ridho. Jadi mudah-mudahan ahli keluarga yang sedang ditimpa musibah, ya, pada saat sekarang ini bisa ridho, ya, nerima dengan ketentuan Allah, bukan ikhlas. Ikhlas itu amal hamba yang dihadapkan kepada Allah, dari Allah ke kita, ridho utamanya yang tak enak, bukan ikhlas, ya. Jadi itu perlu diperbaiki, ya. Jadi kalau orang awam oke lah, kita yang ngaji mesti lebih terarah. Nah, ketika kita bisa ridho dengan apa yang telah aku bahagikan bagimu, niscaya istirahatlah hatimu dan badanmu, padahal engkau itu kepujian padaku. Jadi mau rehat, mau tenang, mau enak, hati dan badan serta pikiran, lalu kita terpuji, disanjung indallah, di sisi Allah, tadi syaratnya ridho, ya. Itu makom yang hebat. Sampai nanti pun kita, ya, pujian Allah terhadap hambanya, Pak, radhiyallahu anhum wa radu an, ya, Allah ridho terhadap mereka kepada kita, ya, mereka pun ridho kepadanya, kepada Allah. Jadi kalau ditanya, Bu, ngaji supaya apa? Atau ngaji, ya, agar apa? Agar pintar. Di Indonesia udah banyak orang yang pintar, tapi orang genah. Ya, pintar nggak benar. Iku ngomong yang Jawa, pinter keblinger. Ya, banyak orang pintar SS, banyak kali. Ya, ini ada calon sarjana, ya. Mau cari S berapa kalian? Ya. Kalau S paling tinggi masih S3, ya. S4 belum, ya. S Ganipu aja lo udah. Atau S Lomot. Ya. Jadi kalau orang pintar banyak, kebanyakan, Bud. Tapi juga mintari juga ditambah lagi orang pintar. Mau ini lagi berantem orang pintar. Ya, seru kan? Yang untung pihak pulsa yang untung. Kan gitu, ya. Ada raja juga punya kerajaan. Ada, ya, raja Sam gitulah katanya. Ya, itu. Jadi pintar itu pintar, kalau nggak pintar nggak bisa jadi raja dia. Gitu, atau nggak bisa mintarin orang. Nah, jadi apa kalau ditanya kita ngaji ini apa? Nyari ridho Allah, bahasanya ketinggian. Ya, nyari surga. Itu makamnya rendah, nggak apa-apa. Daripada cuma dapat makam pahlawan, bilang. Ya, makom maksudnya.
Ya, makomnya kedudukan rendah, nyari makhluk, surga makhluk. Bilang aja, bro. Kalau perempuan apa, Bu? Bri gitu. Ya. Gimana, Pak? Ya, gini Mas, begini Mas. Ya, begini Tuan. Nah, bisakah, mungkinkah orang nggak diridhoi Allah masuk ke dalam surga? Ya udah gitu aja, nih kita orang-orang awam, udah gitu aja ngajinya payah-payah. Ngapain rajin ngaji, ngapain rajin berjamaah, ngapain rajin bersedekah, ngapain rajin beramah tamah, ya ngamal ini ngamal itu, nyari surga, udah itu aja udah, ya nggak usah perasaan waduh, jangan, ya cuman berfantasi saja, nanti ngayal, ya ingin jadi wali, pening 2 hari ngomel, orang sana. Ya Pak, ya orang sana. Nah itu cerita makom ridho. Ya, perut mules hari semalam. Ya, habis. Alah, kok begini lagu nih dibikin Tuhan. Ngeluh. Ya, mau radhiyallahu anhum maradu anhu, baru dikasih sakit perut. Ya, asyaddul bala al-anbiya. Orang yang paling hebat balanya, cobaannya itu, ujiannya para nabi-nabi. Awak cucu nabi, bonak nabi kagak. Nah, tsummal auliya, kemudian para wali-wali. Ada yang bawa wali sini? Wali nikah, wali murid, ya banyak. Kan gitu, wali-wali daya. Ya, oh banyak, wali banyak sekarang, wali YouTube banyak, ya bukan wali kutub, ya wali YouTube, itu banyak. Makanya banyak yang berani posting itu, minta share and comment dan macam-macam lah, ya. Wali itu nggak butuh sama kayak gitu, kan gitu ya. Malah dia lebih cenderung menyembunyikan dirinya, ya. Ngapain ngetop di sisi manusia indan nas, tapi takutnya tidak diakui indallah. Biar manusia nggak ngakuin nggak apa-apa, tapi indallah dia ma'ruf masyhur. Kenapa? Nggak lepas zikirnya, ya. Channelnya nyambung terus, ya nggak pernah lobet. Ini lobet, pusing-pusing. Tengok, tinggal 200 perak rupanya pantas. Itu wali YouTube. Jadi tadi ya. Jadi apa kalau ditanya? Nyari apa? Nyari surganya Allah. Udah, itu kaji yang paling diterima. Ya. Jadi Anda nggak mau masuk surga? Wah, aku kan berdasarkan Robi Aladawiyah. Alah, udah tinggi kali. Ya, ilahi lastulil firdausi ahla dan seterusnya. Nah, jadi mau bahagia, ridho. Apapun diberikan Allah. Ingat, ini ya, yang telah kubahagikan. Allah nggak bilang duit. Bu, nggak bilang duit. Nggak bilang apa? Nggak bilang penyakit. Tapi duit dan penyakit itu sama-sama dari, ya sudah. Kenapa pas kebagian duit kita ridho, senang, pas kebagian penyakit susah. Berarti apa? Belum. Ingat ya, ngaji itu jangan cari ngaji yang hanya enak. Ya, namanya ngaji enak. Wah, siapa yang nggak mau? Ya, dapat yang enak-enak, siapa yang nggak mau? Ini ya, apa ini nak kenduri dia? Kenduri arwah, enak, nggak nyumbang. Ya, sini ada munjung-munjung nggak? Nggak ya? Orang Jawa sana munjung. Kalau dulu di Punjung senang, itu apa? Penghormatan. Sekarang stres. Kenapa? Seminggu sampai 5 kunjungan? Wah, tumpul. Tengok, ayam apa daging? Masa daging nyumbangnya cuma 15.000, nggak mungkin kan? Kali 5, ajab. Kan gitu. Makanya untung aku nggak dipunjung gitu.
Ya, untung-untung malah kalau di punjung buntung. Kan gitu ya. Kenapa? Nggak ridho. Jadi kalau ada orang ngundang kita, berbahagialah. Berarti orang masih mau kenalan sama kita. Kita masih diingatnya. Udah. Soal datang nggak datang, itu nomor 2. Ridho dulu, alhamdulillah. Dapat undangan. Berapa? 1. Kalau 5 baru poning kepala. Nggak ridho lagi ya. Nggak ada. Ya. Apapun yang diberikan Allah, dia siap. Kalau dia sakit ya berobat, ya. Kalau dia sehat ya dijaga. Kan ingat tadi, jangan cari kaji yang enak-enak saja, tapi carilah kaji yang kono, yang kena. Maka cari kaji yang kena. Nanti ini belum nih, ini masih diguit-guit. Kata kami bilang dijawil-jawil. Pegang kuping, ya kan? Antar lagi, kan gitu ya? Kata orang Tombong sana, ditayangkan. Di mana boleh ditayangkan? Di televisi? Bukan, ditinju, kan gitu ya? Jadi siaplah ditinju, ya. Siaplah apa? Dipukul, dihajar, ditabok, dioperasi, bahkan mungkin diamputasi karena udah parah. Maka jangan cari kaji yang enak-enak saja. Cari kajilah yang kena. Insya Allah kalau udah kena dia terasa, nanti enak. Oh, betul. Walaupun pahit. Ya, terasa itu karena masih hidup. Coba orang udah mati, udah sebelah kita itu. Ya, udah dia mau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Eranya ada orang takut sama mayit. Ya. Jadi guru kami dulu sering suka seloro, almarhum sama Maksud. Tahu? Berani mandiin mayit? Nggak berani, Ustaz. Kenapa? Takut? Nggak apa-apa itu. Kau apa-apain lah, nggak apa-apa dia nggak ngelawan. Ya orang yang udah jadi mayit kan nggak apa-apa kan? Ya udah. Nah, jadi apa? Ya, cari kaji yang kena. Jangan sekedar enak. Nanti enak pas kena. Inilah Oma katanya. Teraso. Mulailah ngatur siasat, mundur teratur. Payah ngaji sama malam tuh, kono-kono saja katanya. Ya kan? Padahal orang yang hidup itulah yang bisa merasa. Kalau kita masih merasakan tajamnya cakap ustadz, cakap guru, terkena kita, tergores, tersayat, alhamdulillah masih hidup tuh hati kita. Masih bisa merespon. Nah, Allah bilang, kalau kalian mau istirahat, mau rehat, mau tenang, jiwa dan badanmu, dan kau terpuji di sisiku, ridholah, nerimolah, ya, apapun jenisnya. Tapi jangan dibilang kau nggak ngaji, tapi suruh ridho. Ini salah tempat, salah letak, kan gitu ya. Hakikat iya. Tapi apa? Kemalasan diri jangan dijadikan alasan. Ya, itu tak diterima nanti. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja yang menimpa kepada dirimu berupa kebaikan, itu dari Allah, serahkan. Bapak rajin kali sedekah, minallah. Ibu rajin kali ngaji, minallah. Ini anak muda gemar kali ngaji, minallah. Jadi tak ada hihihi lagi. Ngaji masuk YouTube pula. Ya, jangan. Lupa nanti. Udah serahkan ke Allah. Nggak sempat lagi nanti ngopen-ngopen orang. Ada nggak ini ya yang masukkan aku ke nggak cari-cari itu lagi. Tapi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja yang menimpa diri kita berupa sayyi'ah, keburukan, malas, sombong, ujub, riya, apa lagi? Ya, yang tak elok lah pokoknya. Famin nafsik, itu kata Allah. Itu berasal dari dirimu sendiri. Supaya apa? Janganlah sampai kita berbuat salah sambil kekeh. Kan gitu ya? Jangan. Sudah tahu pun ya aktor koruptor dia.
Wah, kenapa? Jepret, masih bisa dada. Senyum. Seharusnya nangis dia. Kurang ajar. Apa? Nipu rakyat. Ya. 78T ya. Ah, apa nggak bisa beli separuh batu bara ini? 78 triliun itu. Itu laut sampai berapa kilometer bisa dibeli itu. Kalau ada yang punya laut itu seandainya. Masya Allah, na'udzubillah. Nah, syarat bahagia ridho. Dan dengan ridho itu kita terpuji di sisi Allah. Orang nggak mau puji, los biarin. Nah. Dan jika tiada engkau ridhokan dengan barang yang telah aku bahagikan bagimu, coba, nggak ridho kita, nggak siap kita nerima, apa akibatnya? Niscaya aku keraskan atasmu akan dunia itu, dipayahkan oleh Allah. Seperti engkau menjadikan akan binatang yang liar di dalam hutan. Layaknya apa? Kita memburu binatang liar. Atau mau kita tangkap, mau kita jinakkan, masih liar payah. Nah, jadi apa? Jangan kita katakan orang yang sudah punya macam-macam, itu terima. Belum, buktinya. Oh, terungkap kasusnya ini, kasus itu. Loh, gajinya berapa? Tunjangannya berapa? Tabokannya berapa? Cukup. Kendaraan, Masya Allah. Kenapa backing ini, backing itu? Dikeraskan dunia oleh Allah. Terus merasa nggak puas. Hati-hati. Bapak, Ibu, terkadang itu bukan seorang pengusaha. Terkadang itu bukan seorang pejabat, apalagi aparat. Terkadang mungkin itu kita lah yang rakyat. Ya, biasa ini. Apa? Sik ngeluh saja. Ya. Sebentar bilang, cabai naik, telur naik. Oh, Bu. Mana, Bu? Resah, Bu? Dan lagi katanya pertalite mau naik 17.000 katanya. Kita punya Allah, presiden miliknya Allah, menteri punyanya, dan ngelapor rame-rame sama Allah. Ya Allah, ini hambamu kok mau zolim-zoliman kayak gini ya Allah. Nubah ya Allah, minta tolong ya Allah. Rame-rame, bukan demon, ngadu sama Allah. Nggak perlu demon ke jalan, nggak perlu ngadu sama Allah. Se-Indonesia, ya, gitu, sebatu bara. Semedan, ya, sesumut, ngadu sama Allah. Ini belum naik, udah stres duluan. Mak, gawat. Kalau naik minyak sekian-sekian, pasti naik ini, pasti naik itu. Yang turun apa, Bu? Kelapa. Naik lagi kekukuran. Yang turun iman. Iya kan? Kualitas iman. Kenapa? Ngomel aja turun. Bukannya zikir banyak-banyak. Ya sabur, ya sabur, ya sabur, ya sabur. Yang maha menyabarkan. Isbir ya Allah ala nafsi, sabarkan nafsu kini ya Allah. Oh, belum naik kok. Sudah panas, sudah ngomel-ngomel. Kurang ngajar nih, presidennya siapa, menteri siapa? Ya, ngapain udah ngadu ke Allah? Ya Allah, mudah-mudahan nggak jadilah ya Allah. Kan Allah yang punya gawe kan? Allah punya setelan kan? Nah, makanya apa? Kalau nggak ridho, lelah kita, capek kita, keras dunia itu, payah untuk kita dapatkan. Walau dia orang yang punya jabatan, orang yang punya kekayaan, nggak pernah akan puas. Sampai gelarnya 9 naga. Naga itu apa? Penyaplok ini. Ya, dan selalu akan terus nyari. Apa? Kalau anak Adam punya 1 lembah emas, maka dia akan mencari yang kedua. Dan dia tidak akan puas sampai mulutnya tersumpal tanah. Itu peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kayak kita ini, udahlah tak seberapa punya. Kan gitu ya, asik ngeluh terus. Ya. Siapa yang banyak emasnya sini? Ada? Orang Jawa lah, Mas Anto, Mas Adi kan gitu ya. Ada punya emas, Bu? Iya. Mas Isa nggak ada. Ya, itu orang Jawa. Ya. Kan gitu. Nah, jadi ketika kita tidak ridho, capek nanti kita. Ya, naudzubillah.
Udah telentang telungkup barulah, lah ya Allah, capek. Jangan sudah awak nak diumumkan di menara masjid barulah nyerah sama Allah. Sayang kan ya. Udah pulsanya habis banyak kali. Nah, jangan kayak gitulah. Lewat kita jadi hamba. Ngaji bin Hajul Abidin. Hikam. Ya. Apa? Ingat, Pak, Bu, anak muda. Ingat. Dan yang ngomong ini teori. Ya, prakteknya nanti kalau udah pulang masing-masing ke rumah. Kalau ngaji ini banyak teorinya kita ini. Siap enggak mempraktekkan? Coba itu sering ya kita ketuk hati kita. Siap enggak menerapkan teori yang sudah dipelajari menjadi kenyataan, menjadi praktek dalam kehidupan sehari-hari. Bermula kemuliaanku dan kebesaranku tiada engkau peroleh daripadanya melainkan barang yang telah aku takdirkan bagimu. Disuruh sadar ya, apa kalian mau nyari cemana ya begini begitu, seberapapun itu kekuatanmu, yang kubagikan kepadamu itulah yang kau dapatkan. Ya, jadi nanti gitu, arih nafsaka minat tadbir, kata Hikam. Ya, udah, ya istirahatkan nafsumu itu dari banyak mengatur, banyak berencana sesuatu apa yang sudah menjadi ya tanggungan yang bukan tanggungan kita, ya maka jangan kita openi. Yang suruh bekerja kita, yang nentukan hasil siapa? Ya sudah, jangan kita mau nentukan hasilnya. Yang makan obat siapa? Kita. Yang nentukan sembuh, ya sudah serahkan. Kurang ajarnya tuh mungkin dokternya tuh nokoin aku. Udah aku makan udah 3 hari gak sembuh-sembuh. Lupa. Ya berserah diri sama panitia. Panitianya kan Allah, bukan obat. Jadi kalau sudah melakukan sebab, silakan berserahlah ke hakikat. Seandainya pun belum sembuh makan obat 3 hari, insya Allah lebih tenang, bisa nerima tadi ridho. Ya Allah, hambamu cuman berusaha, kau yang menentukan hasilnya, aman. Nah, jadi ini ya, kemuliaan, kebesaran itu tidak akan kalian peroleh kecuali melainkan barang yang telah aku takdirkan bagimu. Apa yang ditentukan Allah itu yang terjadi. Mau kita posting sana, share ini, ya berapa yang ditentukan Allah itu yang kita dapatkan. Ya, padahal engkau itu kecelaan padaku. Kau tuh tercela ya pada sisiku. Artinya apa? Ya kalau seandainya memang kita tercela di sisi Allah, nggak bisa. Kita akan memuliakan diri kita. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Dia Allah, engkau Allah. Tu'izzu man tasya. Meninggikan, memuliakan orang yang kau kehendaki. Tapi sebaliknya, wa tudhillu man tasya. Kau menghinakan orang yang kau kehendaki. Mau diusahakan bagaimanapun, kalau Allah menghinakan, hinalah orang itu. Mau ditutupin bagaimanapun, kalau ini orang mulia, mulialah dia. Jadi kita gimana? Kalau kita ikut garis ya peraturan Allah, insya Allah ya izzah itu kemuliaan kita dapatkan. Nggak perlu dikarbet-karbet, nggak perlu. Ya ikuti aja. Ya apa aturan Allah dan Rasulnya. Nggak usah bercita-cita ingin diakui orang. Nanti ketika kita dapatkan ditakutkan sombong. Ketika kita tidak mendapatkan gagal, maka apa? Stres. Na'udzubillah. Paham ya? Ini singkat ya. Insya Allah padat.